waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan berdiam diri mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkarya secara luar biasa, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah senantiasa Tuhan kuasa Roh-Mu yang boleh menguasai setiap hati, pikiran, dan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Baik, kita akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Yeskiel 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Baik, nanti kita baca secara bergantian. Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Baik, saya undang kita bangkit berdiri biar kita semangat membacanya. Ya, baik, kalau sudah semangat kita akan bacakan. Perikopnya, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanyalah aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dari bumi dan kemuliaan. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku dan tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengarkan dia berfirman kepadaku, dari dalam bait suci itu orang yang menutup bait suci itu berdiri di sampingku. Dan berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tataku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dilakukan mereka dekat dengan pintuku atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat dengan tiang-tiang pintuku, sehingga hanya memisahkan aku dari mereka. Mereka mensucikan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka di dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka dari pintuku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau hai anak manusia, Katakanlah kepada bangsa Israel tentang bait suci ini agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan bentang. Dan jalanku mereka rasa malu melihat segala sesuatu dilakukan mereka. Gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagiannya. Ceritakanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukum dan peraturannya. inilah ketentuan mengenai bait suci itu, seluruh daerah yang menunjuk ini. Adalah Maha Kudus, sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih, silakan duduk kembali. Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang datang kepada kita adalah dampak kehadiran kemuliaan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bait suci itu adalah tempat Allah berdiam atau tempat Allah bertata, di mana kemuliaannya itu akan hadir di tempat tersebut. Jadi bait suci itu secara fisik, kalau kita lihat dalam bacaan kita, mau ditata, diperbaiki, dibangun kembali, diperindah kembali oleh bangsa Israel sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel harus melakukan itu untuk menata dan memperbaiki kembali bait Allah yang sudah ada. Dan kemudian ketika semuanya sudah terselesaikan dengan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menata, memperbaiki dan membangun kembali bait Allah itu, akhirnya Allah akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan di sini ada lambang timur ya. Jadi kalau kita lihat, kita selalu mendengar akan ada lahir tunas-tunas atau bintang timur yang akan datang, dan juga timur ini selalu dipergunakan di dalam Alkitab. Timur itu sendiri mempunyai makna tersendiri. Jadi timur secara nyata kita melihat bahwa matahari pun muncul di bagian timur. Jadi timur itu membawa sinar ya. Jadi matahari itu membawa cahaya untuk menerangi bumi. Nah, jadi selalu di sini kita melihat bahwa Tuhan ketika dia datang dengan kemuliaannya, dia masuk melalui pintu timur bait Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu membawa terang di dalam kehidupan umat manusia atau di tengah-tengah orang bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah di dalam bait Allah membawa dampak yang sangat luar biasa. Jadi ketika Allah hadir membawa kemuliaannya di tengah-tengah bait suci, bangsa Israel harus memiliki kepekaan itu sendiri. Bangsa Israel harus mengetahui, harus mendengar, harus merasakan bahwa di mana ada kehadiran atau kemuliaan Allah itu ada. Dan disitulah bangsa Israel akan beribadah, bersujud, menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi Tuhan, kehadiran Tuhan itu harus dijaga kekudusannya. Dan ketika kekudusan Allah ada, di situ Allah akan menjaganya dengan luar biasa. Bahkan Tuhan bilang di sini tiang-tiang akan didirikan, yaitu adalah tiang-tiang kekudusan Allah. Sehingga bangsa Israel dengan kehadiran kemuliaan Allah akan menerangi bangsa Israel untuk menyadari segala dosa dan kesalahan mereka ketika mereka jauh daripada Tuhan. Dan kemudian bangsa Israel harus mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Itu inti kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada zaman kita saat ini dalam kondisi yang sedang tidak jelas pada saat ini, keadaan yang membingungkan kita, keadaan yang menakutkan kita, bahkan intinya kita mau melakukan segala sesuatu itu kita memakai pikiran kita, kita memakai kekhawatiran kita, dan banyak orang yang tidak berani untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi seperti inilah di mana kita harus melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menyadari bahwa kemuliaan kehadiran Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kembali kita menata iman kita. Kita menata kembali hidup kita sebagai bait Allah yang hidup. Kita menata kembali hidup kita. Kita disadarkan kembali untuk biarlah hanya Kristus Yesus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Seperti tadi saya tertarik ya dengan kesaksian Pak Yusak bahwa saatnya kita bergerak. Saya kadang-kadang pakai akal, kalau nggak perlu no, kalau saya seperti itu ya. Tetapi saya disadarkan lewat kesaksian Pak Yusak memang perlu kita bergerak. Kita harus memiliki matanya Kristus. Kita harus memiliki hatinya Kristus. Kita harus memiliki telinganya Kristus. Kita harus memiliki kaki kerelaan, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita harus punya tangan yang penuh dengan kasih untuk memberkati orang lain. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Jika kita bergerak seperti ini, percayalah, Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan akan selalu hadir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh terperosok. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk terlantar dan melarat. Tetapi ketika kita bergerak menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita dan kita bergerak untuk melakukan, percayalah
kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita, dan kemuliaan Tuhan itu akan menyinari di lingkungan sekitar kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun mata kita melihat, dimanapun telinga kita mendengar, dimanapun tangan kita harus bergerak, kita melakukan hanya karena Kristus ada di dalam diri kita, atau kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Dan semua orang yang akan melihat, menyadari kehadiran kita, mereka akan merasakan tata kehadiran Allah, kekudusan Allah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saatnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya juga mohon kekuatan Roh Kudus untuk saya bisa melakukan hal itu. Kadang-kadang karena rutinitas, karena kesibukan, saya abaikan yang penting. Saya hanya berfokus kepada pekerjaan saya, hanya fokus dengan rutinitas saya, hanya fokus dengan apa yang harus saya lakukan. Tapi sebenarnya banyak hal yang lebih penting yang harus kita lakukan, yaitu kita menyadari kemuliaan Allah yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita sebagai bait Allah. Yang Allah yang sudah bertata, yang sudah berdiam di dalam hati kita akan memiliki dampak di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Ketika kemuliaan Tuhan, Kristus sudah ada di dalam hati kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah kita terus menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak bisa bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa bermain-main untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi mari kita kembali, kalau aku lakukan ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Atau kalau perlu kita minta pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sehari-hari. Maka ketika kita memohon pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan menuntun kita. Dan kesaksian sedikit aja, sekilas balik, ketika saya melupakan segala sesuatu, bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, tapi saya justru berfokus kepada uang dan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Saya begitu sibuk, Bapak Ibu. Saya tidak pernah berdoa, saya lupa baca firman Tuhan, dan saya selalu kejar waktu dan kejar uang. Dan saat itu Tuhan menegur saya pertama, padahal sudah dikasih waktu pada malam hari, saya mengalami sesak dan badan saya dingin semua, saya nggak sadar, itu suami saya yang sadar. Kemudian suami saya merawat saya, mengurus saya dan berdoa, akhirnya saya kembali pulih. Dan 2 hari kemudian saya mengalami kecelakaan, jadi saya jatuh, saya pikir saya udah mati itu, saya jatuh dengan begitu saja, dan itu saya nggak pernah berdoa. Dan saya biasanya kalaupun saya lupa berdoa di rumah, ketika saya naik motor saya akan memuji Tuhan, saya akan menyembah Tuhan. Tapi itu enggak, saya fokus, saya harus cepat kembali lesin anak, saya dapat uang, dan saya harus mengajar. Itu yang saya pikirkan, sehingga saya mengejar waktu dengan begitu ngebutnya saya bawa motor. Dan Tuhan mengirim satu cobaan bagi saya, mengizinkan saya harus mengalami itu supaya saya sadar. Dan waktu itu ada kucing, saya harus menyilih kucing. Ketika saya lagi ngebut, saya rem mendadak, langsung saya terlempar truk gitu, dan saya jatuh di amplas. Saya pikir saya udah mati gitu, tapi saya pas gini, puji Tuhan saya masih hidup. Gitu. Terus saya disuruh bangun, saya nggak bisa bangun, jadi saya badan gede gini, 4 bapak-bapak kali yang ngangkat saya, ada 1 tentara dan bapak-bapak yang harus mengangkat saya, memopong saya untuk minggir, dan saya dibawa ke puskesmas. Dan di situ Tuhan berikan waktu untuk saya istirahat. Di situ saya banyak introspeksi diri saya. Oh Tuhan, ampuni saya harus mengingat Tuhan di dalam segala kesibukan saya, di dalam segala pekerjaan saya, Tuhan yang utama di dalam hidup saya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan, ketika tata kemuliaan Allah, kekudusan Allah, tiang-tiang kekudusan Allah hadir di tengah-tengah bait Allah, maka bangsa Israel diberi kesadaran untuk sadar benar akan segala perbuatan dosa mereka, akan segala kenajisan mereka, akan segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga mereka kembali memperbarui hidup mereka, dipulihkan, dan mereka kembali berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus seperti itu. Mari kita kembali mereview hidup kita akhir-akhir ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, atau kita semakin jauh daripada Tuhan? Kalau kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita berkomitmen kepada Tuhan, berdiri di tengah-tengah kekudusan Tuhan, berdiri di dalam kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu percayalah, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tidak ada yang perlu kita takuti.
Kalau Tuhan sudah waktunya rumah kita sudah di surga, sudah tersedia, nggak corona pun atau corona pun, pasti Tuhan akan panggil kita untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut mati, kita nggak perlu takut sama sakit penyakit. Kita hanya menyerahkan nyawa kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam hati kita. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini. Yang kita takuti justru kita kalau kita nggak masuk surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, mari kita tanamkan kembali. Kita berkomitmen untuk datang setia kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap mengingat Tuhan. Kita tetap berkomitmen setia kepada Tuhan. Lakukan kembali doa pribadi kita kepada Tuhan. Lakukan kembali ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Dan kembali kita melakukan menabur kebaikan, menabur kasih. Pasanglah seperti tadi saya bilang, mintalah Tuhan kita memiliki hati Tuhan, hati Bapa, telinga Bapa, mata Bapa, kaki tangan Tuhan. Kalau sudah kita miliki itu semua, maka tidak ada secara terpaksa untuk kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.